You might know Malaysia, Indonesia, and Thailand as holiday destinations for you and your family. Malaysia, Indonesia, dan Thailand tidak memperlakukan pengungsi Rohingya itu dengan baik. Indonesia sendiri tuh kemiskinan tuh udah ugal-ugalan gitu loh. Malaysia dan Indonesia adalah dua buah negara yang paling terbeban dengan lambakan pelayaran Rohingya kan. Dan Macam kata negara aku deh. Mu memang tak kena budi apa-apa mu ni. Tok sekarang ni minat Rohingya yang buruk kat Malaysia, Indonesia, Thailand, semua dia buruk kan. Dia susah waktu dia jadi pelarian. Kita ni negara Malaysia ni baik punya hati ni. Tu Nur Azizah, tengok tu bangsa kau menjaga bawah pokok pun tak ada siapa cakap. Macam manalah kau boleh kutuk Malaysia ni? Patutlah geng, warga Malaysia sangat marah bila aktivis dari Australia ini yang mengecam ataupun mengutuk negara Malaysia yang tidak baik kepada pendatang Rohingya, geng. Padahal orang Malaysia sangat baik kepada pendatang Rohingya, geng. Namun sialnya sekali di situ dia mengutuk negara Malaysia masih tidak baik. Badan muka kau nanti kena koyak kau sendiri kan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video sudahi dulu, geng, antara pergaduhan netizen Malaysia versus netizen Indonesia. Sudahi dulu, sekarang kita waktunya untuk mengecam orang ini, geng. Kenapa dikecam? Ya, karena aktivitas ini, geng, mengatakan bahwasannya orang Malaysia, orang Indonesia, orang Thailand itu di bawah-bawah. Mereka tidak baik kepada Rohingya, geng. Salah besar kamu. Jangan sampai netizen Malaysia dan netizen Indonesia bersatu untuk mengecam kau. Nanti koyak seperti Korea yang itu hari mengatakan negara Malaysia, Indonesia ataupun negara Asia Tenggara ini tidak bagus, tidak baik. Nah, jangan sampai seperti itu. Nanti kena boykot, kena kecam, koyak. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi sudahi dulu pertengkaran antara netizen Malaysia versus netizen Indonesia. Dengar Kokori, dengar Benik, dengar siapa lagi ya? Lupa linknya, silakan komen di bawah. Oke, geng, jom kita simak dulu videonya seperti apa. Kira-kira kenyaman seperti apa sih yang membuat rakyat ataupun warga Malaysia ini berapi-api dan marah, geng, terhadap dia, aktivis ini, geng. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen ke bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Even after we fled Myanmar, the violence followed us. You might know Malaysia, Indonesia, and Thailand as holiday destinations for you and your family. In Malaysia today, over 2,000 Rohingya children. Mungkin belum muncul di feed kalian ya, mbak-mbak tadi itu namanya Nur Azizah. Dia itu pengungsi Rohingya, apa sih nyebutnya? Ya itulah pokoknya itu ya, bangsa R itu. Dan sudah jadi refugee di Australia dan sekarang dia bekerja di UNHCR. Dalam speech-nya itu dia bilang bahwa Malaysia, Indonesia, dan Thailand tidak memperlakukan pengungsi Rohingya itu dengan baik, ya. Oke, pertama gini, menurut aku memang sudah sepantasnya Indonesia itu sudah tidak lagi jadikan negara kita sebagai alokasi pengungsi, ya, udah cukup. Karena aku juga punya teman-teman yang menunggu sampai puluhan tahun untuk diterima di negara yang mau nerima pengungsi ini. Rata-rata mereka itu nggak ada yang mau tinggal di Indonesia kok. Tapi akhirnya terpaksa menikah sama orang sini ya karena kejelasannya dari UNHCR itu memang tidak pernah terang. Jadi akhirnya mereka berusaha menerima apa adanya. Bahkan ada beberapa temanku yang bahkan sampai meninggal di Indonesia. Nggak pernah lagi ketemu keluarganya dan lain-lain. Cuman menurut aku kayaknya nggak adil kalau Mbak Nur Azizah ini komplain soal keadaan pengungsi di Indonesia. Aku nggak mau ngomongin Malaysia dan Thailand ya. Keadaan pengungsi di Indonesia. Karena apa? Di Indonesia sendiri tuh kemiskinan tuh udah ugal-ugalan gitu loh. Jadi gimana kamu harapkan orang yang bukan warga negara kita harus ngurusin juga gitu loh. Dan kalau kamu memang kerja di UNHCR, ya at least kabulkan gitu loh mereka untuk pindah ke negara yang mereka inginkan, yaitu Australia gitu. Aku tuh kadang-kadang berpikir jahat ya, apa biarin aja ya orang Rohingya ini pergi dari Indonesia naik perahu biar di Australia, nggak usah dicegat gitu loh tengah jalan. Nanti kan orang Australia juga kelimpungan gitu, mau diapain ini orang sebanyak ini gitu.
Belakangan ini Malaysia juga dihebohkan dengan kaum Rohingya yang berada di Malaysia itu sekarang makin bertambah ya, dan di mana di Malaysia itu banyak banget Rohingya yang melakukan tindakan-tindakan atau perangai-perangai yang kurang baik di Malaysia. Mulai dari melakukan perdagangan bebas tanpa kebenaran gitu, dan itu memang melakukan pelanggaran hukum di negara Malaysia atau undang-undang di negara Malaysia gitu. Terus banyak banget orang-orang Malaysia yang udah nggak mau terima lagi ya Rohingya di negara Malaysia gitu. Tapi di sini aku mau stop sampai di sini aja karena aku nggak mau ikut campur tentang Rohingya yang ada di Malaysia. Biarin orang-orang Malaysia yang berargumen tentang itu karena kapasitas aku tuh bukan ada di situ. Tapi aku di sini akan membahas tentang Rohingya yang ada di Indonesia. Bukan di Malaysia aja ya, karena di Indonesia juga banyak banget yang namanya kaum Rohingya. Dan di Indonesia kalau kalian mau tahu, Rohingya itu juga melakukan perangai yang buruk gitu, atau tindakan yang menurut aku melanggar undang-undang atau bahkan tidak semestinya dilakukan orang Rohingya gitu, karena mereka itu di Indonesia cuma mengungsi sementara, dan itu tuh hanya dari pertolongan orang-orang Indonesia yang berantusias untuk membantu orang Rohingya ini, karena mereka juga sesama Muslim Indonesia ya, sama Muslim kita kan semua. Malaysia dan Indonesia adalah dua buah negara yang paling terbeban dengan lambakan pelayaran Rohingya kan. Dan inilah saatnya untuk kerajaan Malaysia dan Indonesia serta rakyat Malaysia dan Indonesia bersatu, tak kiralah NGO ke, menekan kerajaan Burma supaya mengiktiraf Rohingya sebagai warga negara mereka, kemudian mengambil pulang ke semua pelayaran-pelayaran Rohingya yang ada di Malaysia dan Indonesia. Ini sahaja jalan yang ada. Dan untuk penangguhan kita dah tak ada masa tau. Dan kita tak boleh tangguh tau, sebab kita punya bebanan menguruskan mereka ni dah semakin lama semakin berat. Dan kita tak nak perkelahian antara penduduk tempatan dengan Rohingya ni berlaku. Dan lebih menakutkan lagi, mereka ni dah wujud dekat pelbagai tercorok tempat dalam negara kita tau. Dan kita dah tak boleh nak kumpulkan diorang ni dalam satu tempat yang sama. Itu belum lagi dengan cucu cicit mereka yang dah wujud dalam negara ni, berapa ramai kita dah tak tahu. Saya cakap terus terang, kalau kurang tempoh 5 tahun ni kita tak boleh selesaikan isu ni, saya fikir kita dah takkan ada jalan keluar dah. Dan setelah 10 tahun bersiaplah kita untuk mengiktiraf Rohingya ni sebagai salah sebuah kaum yang ada dalam negara kita. Benda ni fakta kan? Mana lagi kita nak campak mereka? Dan adakah sampai mati, sampai kiamat, sampai 100, 200 tahun kita masih nak mengiktiraf mereka sebagai pelarian? Dah tak boleh dah. Jadi lebih baik kita selesaikan perkara ni dengan segera. Oke, dia mengatakan bahwasannya pengungsi Rohingya ini tidak diperlakukan dengan baik di Malaysia, di Indonesia maupun juga di Thailand. Pertanyaan saya cuma satu. Pengungsi ini mau diperlakukan seperti apa? Diperlakukan seperti tamu-tamu yang mau berinvestasi ke negara kita, kayak gitu ya geng ya. Kalau ke Indonesia jangan, karena udah tahu sendiri rakyat kita, kata mbaknya, udah miskin, masih kita mengurusin Rohingya ini, gak usah kayak gitu. Ya kalau Malaysia mampu memang. Kalau kita nggak mampu, Indonesia rakyatnya kita sendiri aja itu kebanyakan yang miskin, masih mengurusin bangsa yang satu ini. Aduh, come on lah. Kejam sikit gak apa-apa lah ke orang ini ya. Kayak gitu ya geng ya, kejam sikit gak apa-apa lah. Kayak itu ya geng, ngosir ke bom gak di tengah laut. Kan seperti itu geng. Rakyat kita aja masih susah mencari makan, mencari kerja, mencari hidup di dalam negara kita itu sendiri masih susah. Banyak yang susah. Itu apalagi ini datang, tiba-tiba datang, aduh kan udah geram. Nah ini nih geng, kemunculan kegeraman rakyat Malaysia bersuara semua geng tentang tidak diperlakukan baik. Waduh, seperti apakah? Jom kita simak dulu bersama-sama geng. Baru-baru ini tular ucapan aktivis Rohingya Nur Azizah di sebuah majlis di Australia. Dalam ucapannya, beliau mendakwa lebih 2,000 kanak-kanak Rohingya ditahan di pusat immigration di Malaysia, dinafikan akses kepada pendidikan dan membesar di sebalik jeriji besi. Kenyataan ini mengundang pelbagai reaksi. Ramai rakyat Malaysia meluahkan rasa kecewa dan marah. Kenapa? Yang pertama, Malaysia bukanlah penandatangan Konvensyen Pelarian 1951. Jadi, secara undang-undangnya, kita tidak diwajibkan menerima pelarian. Namun selama berpuluh-puluh tahun Malaysia tetap membuka ruang perlindungan atas dasar kemanusiaan. Kedua, ramai merasakan kritikan tersebut tersalah sasaran. Punca utama krisis ini adalah konflik dan penindasan yang berlaku di Myanmar. Tetapi negara-negara di ASEAN ini yang menanggung kesan krisis ini pula yang menjadi sasaran kritikan. Ketiga, Malaysia hanyalah negara transit. Kita sudah menanggung pelbagai cabaran sosial dan ekonomi, sedangkan proses penempatan semula oleh masyarakat antarabangsa masih bergerak secara perlahan. Kita boleh bersimpati dengan penderitaan etnik Rohingya, tetapi persoalannya, adakah
adil untuk menyalahkan negara yang selama ini memberikan perlindungan ketika ramai negara lain memilih untuk menutup pintunya? Apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah. Weh, Tina. Aku nak pesan kamu. Bahasa kera sungguh ni. Macam-macam mu kata kena aku deh. Mu memang tak kena budi apa-apa mu ni. Kera aku ni. Mu khabar dok gapo moyak tu. Siapa ni? Pokok mu ramai hidup nopen dengan aku ni. Punya apa? Aku suruh orang Malaysia ni cari pokok mu. Ubuh lagu ni tahu laut. Oh, Kelantan. Baik bodi dengan kera daripada bodi dengan pokok mu ni. Bahasa pokok kera ni. Hei. Tadi saya tengok satu video ucapan daripada seorang aktivis Rohingya. Dalam video tu dia ada sebutlah pasal negara kita. You might know Malaysia, Indonesia, and Thailand as holiday destinations for you and your family. In Malaysia today, over 2,000 Rohingya children are locked in immigration centres, growing up behind bars instead of classrooms. Dalam video ni dia kritik negara Malaysia. Padahal waktu dia susah, waktu dia jadi pelarian, kita ni negara Malaysia ni baik punya hati ni. Terima hampa. Terima kasih kalian. Betul sekarang ni minat Rohingya yang buruk kan. Malaysia, Indonesia, Thailand, semua dia buruk kan. Apa pasal aku pula yang kena ekstrim pula ni tiba-tiba. Kau ni pun satu betul. Orang lain cakap, orang lain kena. Aku ni bagi tahu memang betul. Malaysia ni ada dekat 150,000 dah orang Rohingya. Yang berdaftar, yang tak berdaftar, campuran dekat 200,000. Aku pula kena. Betul-betul lah baci. Tu dia dah buat sekolah pula. Sebab tu aku cakap, sebelum jadi apa-apa, pihak berkuasa kena cepat bertindak. Kan dah buat sekolah, itu buat bangunan 4 tingkat. Hampir-hampir dah jadi tiarat. Dia dah buat sekolah. Tak lama lagi kalau kita biarkan, dia akan buat Kuala Lumpur International Rohingya Airport. Betul-betul lah baci. Tu Nur Azizah, tengok tu bangsa kau niaga bawah pokok pun tak ada siapa cakap. Macam manalah kau boleh kutuk Malaysia ni? Aku rasa Malaysia adalah negara yang bagi muka terlampau banyak dengan bangsa kau. Kau tengok tu bangsa kau, taman permainan diorang boleh buat gelanggang takraw. Dah tu senteng sampai nampak telur pun kita boleh terima. Kerajaan menanggung setiap tahun hal-hal yang beranak pinak, sakit-sakit semua ni di hospital kerajaan ni. 30 juta, 30 juta banyak boleh buat kan. Tapi itu cukai siapa? Cukai rakyat Malaysia. Dan bila rakyat Malaysia yang nak bersalin terpaksa gimpit dengan diorang, memanglah kita marah. Patutnya Malaysia ni hanya tempat transit saja, tapi dah jadi tempat untuk dorang beranak pinak, membina keluarga dan sebagainya sekarang ni. Bukan dah bina keluarga, bina keturunan. Golongan pelarian ni beranak satu family kat 10 orang anak. Orang rakyat Malaysia 1-2 je anak. Jadi di sini orang dah bising kan kemudahan hospital, attitude dia. Sedangkan yang bayar cukai tu kita. Sebenarnya ada laporan mengatakan kerajaan menanggung setiap tahun hal-hal yang beranak pinak, sakit-sakit semua ni di hospital kerajaan ni. 30 juta, 30 juta banyak boleh buat kan. Tapi itu cukai siapa? Cukai rakyat Malaysia. Dan bila rakyat Malaysia yang nak bersalin terpaksa gimpit dengan diorang, memanglah kita marah. Jadi itu sebab saya kata saya pun dah blame balik kepada Kementerian Dalam Negeri. Mana pengawalan pelarian? Daftar pelarian yang ada hari ini, daftar pengawalan pelarian DPP itu bukan mekanisme pengawalan. Kita kena ada mekanisme pengawalan. Pengawalan yang macam mana? Dari awal dia masuk, tertempatkan dia dekat mana? Kita nak pastikan mereka ni anak keluar kan. Kalau mereka tak berpendidikan, siapa nak ambil? Itu yang melambat dekat Malaysia sekarang. Patutlah geng, warga Malaysia sangat marah bila aktivis dari Australia ini yang mengecam ataupun mengutuk negara Malaysia yang tidak baik kepada pendatang Rohingya, geng. Padahal orang Malaysia sangat baik kepada pendatang Rohingya, geng. Namun sialnya sekali di situ dia mengutuk negara Malaysia masih tidak baik. Badan muka kau nanti kena koyak kau sendiri kan. Nah, kayak gitu ya geng ya. Udah kurang baik di mana negara Malaysia. Ya kalau Indonesia ditaruh tepi jalan, taruh tepi pantai saja kan. Kayak itu ya geng ya. Aduh, kalian nih memang dibagi hati minta jantung nih geng. Orang-orang seperti ini ini memang di luar kapasitas Ikinya memang untuk bercakap tentang hal ini. Namun Ikinya menyokong apa kemarahan warga Malaysia terhadap bangsa ini, geng. Kayak gitu ya, geng. Ya, kenapa Ikinya sangat menyokong? Ya, karena ini bebal orangnya, geng. Orangnya ini bila dibagi muka, dia menak pijak muka kita, kayak gitu kan, geng. Ya, nah sama juga seperti yang berada di Indonesia, kayak gitu ya, geng. Ya. Kalau di Malaysia, ya mungkin kerajaan bisa menanggung kos-kos yang seperti tadi diungkapkan oleh
gak tahu siapa tadi ya, pokoknya itulah kayak gitu ya gengnya, mengungkapkan kos-kos itu 30 juta ribu kayak gitu ya, 30 juta ringgit juta kayak gitu, banyak itu uangnya, pokoknya tidak bisa dihitung dengan kita kayak gitu ya geng ya. Nah itu banyak geng, itu untuk rakyat Malaysia, namun yang menikmati apa ya mereka juga, karena kebaikan, kebijakan ataupun keprimanusiaan apa namanya, kerajaan negara Malaysia geng, kayak gitu ya geng ya. Jadi wajar lah rakyat Malaysia marah, kalau kinya sokong rakyat Malaysia geng untuk marah kepada bangsa ini, kayak gitu ya geng ya, karena melampau orang ini kadang-kadang geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan komen dekat bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.